Oke, kembali lagi dengan saya Ibrahim Novel Mustafa. Kali ini kita akan membahas mengenai aturan sinus dan juga kosinus seperti ini. Jadi pertama kita gambar dulu segitiga. Segitiga sembarang aja, tidak harus segitiga yang rapih bagus. Seperti ini. Nah, ini kita namakan titiknya di sini adalah A, di sini B, di sini C. Seperti ini. Lalu di sini karena di sini C, maka di sini garisnya adalah panjang C, panjang A, dan panjang B. Seperti ini. Lalu di sini juga kita beri sudut adalah alfa, di sini beta, di sini gamma. Aturan sinus. Aturan sinus ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi aturan sinus adalah yaitu persamaan yang menghubungkan nilai sinus sudutnya. Jadi nanti sinus alfa, beta, gamma kayak gitu. Nilai sinus sudut dalam segitiga dengan panjang sisi depannya, dengan panjang sisi depan dalam bentuk perbandingan. Dengan perbandingan. Yaitu perbandingan. Tambah sini ya, perbandingan. Nah, jadi bentukannya gimana? Sinus sudut berarti sin alfa dengan panjang sisi depan. Kalau ini adalah sinus alfa, maka ini adalah depannya, yaitu A. Dengan bentuk perbandingan, maka sin alfa dibagi dengan A. Seperti ini. Lalu akan sama karena perbandingan, maka akan sama juga dengan sinus beta dibagi dengan B. Lalu akan juga sama dengan sinus gamma dengan panjang C-nya. Seperti ini. Oke, sebagai contoh misalnya kita kasih alfa nih besar sudutnya 30 derajat. Kayak gini. Lalu beta kita kasih misalnya 60 derajat dan gamma sudutnya misalnya berapa ya gamma? Wow, 90 derajat. Kayak gini. Ingat jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Alfa, beta, gamma jika kita jumlahkan nilainya adalah 180 derajat. Dan anggap aja kita ketahuin salah satu garisnya itu adalah 10 cm. Nah, karena kayak begini maka bisa kita gunakan mencari panjang B dan C-nya. Kita gunakan satu-satu dulu. Misalkan kita mencari beta dengan mencari panjang B dengan yang panjang A-nya di sini. Oke, jadi kita masukkan sin 30 derajat dibagi dengan 10 dan sin 60 derajat dengan B-nya di sini. Maka kita substitusikan sin 30 adalah setengah, ini 10, ini setengah akar 3 dibagi dengan B. Karena di sini sama-sama setengah, bisa kita coret seperti itu. Maka panjangnya B dengan kali silang, ini kali sini, B kali sini, maka diperoleh B-nya adalah 10 akar 3 cm. Seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan kita mencari panjang C-nya. Nah, nyari panjang C ini boleh kita gunakan A dengan yang C atau yang B dengan yang C, sama saja. Saya lebih enak dengan mencari yang dengan yang A. Jadi sin 30 derajat dibagi dengan 10 akan sama dengan sin 90 derajat dibagi dengan C. Nah, sin 30 derajat itu tadi kan dia nilainya setengah. Lalu kita bagi dengan 10 akan sama dengan sin 90 derajat itu adalah 1. Lalu kita bagi dengan C. Maka dikali silang C sama dengan 10 dibagi setengah. Sehingga dari sini kita memperoleh C itu nilainya adalah 20 cm. Seperti ini. Jadi kita pakai sin itu kalau misalnya diketahuin ada dua sudut atau lebih dan biasanya garisnya itu cuma satu. Nah, itu enak banget kalau kita nyarinya pakai aturan sinus. Seperti itu.
Lalu selanjutnya ada juga aturan kosinus. Saya akan pindah di sini aja. Nah, aturan kosinus ini juga sama. Cuman agak beda sedikit. Bedanya adalah dia di aturan kosinus. Nah, kalau tadi aturan sinus adalah perbandingan, bentukannya perbandingan. Kalau aturan kosinus adalah dia menentukan panjang sisi depan. Jadi sisi depan suatu sudut. Jadi tadi kan ada sudut tuh alfa. Nah, garis depannya kan A, sisi depan sudut dengan menggunakan hubungan dua panjang sisi pengapit sudut dan nilai kosinus. Oke, jadi kita coba gambar dulu segitiga lagi. Ini misalnya kayak gini aja, jangan. Oke, kayak gini misalnya. Ini adalah A, B, C. Ini adalah alfa, ini adalah beta, ini adalah gamma. Dan di sini adalah panjang B, panjang C, dan panjang A-nya di sini. Oke, untuk mencarinya, misalnya kita punya panjang B dan C. Lalu kita mau nyari yang A, itu nyarinya gimana? Nah, kalau misalnya kita mencari A, jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat C kuadrat. Nah, karena A ini depannya sudut alfa, maka di sini kita tambahkan dengan 2BC dikalikan dengan cos alfanya seperti ini. Lalu untuk B kuadrat akan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min 2AC kalikan cos beta. Karena kan panjang sisi B di sini dia ada di depannya sudut beta. Seperti ini. Lalu untuk C adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kalikan cos gamma. Nah, jika kalian ingat rumus Pitagoras itu kan dia di sini adalah siku-siku. Nah, ini adalah misalnya ini C, ini A, ini B. Ini bentukan paling umum. Nah, sudut C di sini adalah rumusannya seperti ini. Hanya karena dia ini sudutannya adalah 90 derajat, dia siku-siku, maka ingat cos 90 derajat adalah 0, sehingga pada bagian ini dia tidak ada. Makanya Pitagoras yang kita tahu itu rumusannya hanya C kuadrat plus C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat, seperti itu. Tapi sebenarnya dia mengikuti aturan kosinus seperti ini. Oke, sebagai contoh misalnya kita kasih misalnya ada sudut. Oke, ini sudut alfanya adalah 30 derajat, betanya 90 derajat, dan gamanya 60 derajat. Seperti ini. Lalu kita dikasih nggak usah, salah. Nah, ini misalnya kita punya yaitu panjang garis A adalah 9 cm, panjang B adalah 9 akar 3 cm. Lalu kita diketahui bahwa sudutnya gamma itu adalah 30 derajat seperti ini. Nah, maka kita harus mencari panjang C-nya. Panjang C itu berapa cm? Nah, maka di sini kita harus menggunakan rumus yang C di sini. Maka dari sini C kuadrat adalah 9 kuadrat ditambah 9 akar 3 dikuadratkan dikurang 2 kali 9 dikali 9 akar 3 dikalikan dengan cos gamma yaitu cos 30 derajat. Maka di sini C kuadrat adalah
81 ditambah 81 kali 3, ini kita kurungkan, dikurang dengan 2 kali 81 kali akar 3 dengan cos 30 adalah setengah akar 3. Ini karena 2 bisa kita coret. Nah, dan akar 3 kali akar 3 adalah 3. Maka ini akan menjadi 81 tambah 81 kali 3 adalah 243 dikurang 81 kali 3. Nah, 243 81 kali 3 adalah 243, sehingga ini akan menjadi habis jika kita kurangkan. Seperti itu, sehingga C kuadrat adalah 81, maka C adalah akar dari 81, maka akan menjadi 9 cm. Nah, kapan kita pakai aturan kosinus? Pakai aturan kosinus itu biasanya kalau kita diketahuinya biasanya 2 sudut atau 1 sudut 2 garis, atau bisa 2 sudut 2 garis. Yang jelas pasti dia biasanya ada 2 garis kayak gitu. Nah, sebagai contoh di sini saya punya soal misalnya seperti ini. Ini soal lanjutan dari yang tadi aja. Jadi ini ada gambar segitiga. Ini adalah 30 derajat. Ini 30 derajat, ini 9 cm. Ini 9 akar 3 cm. Lalu di sini ada segitiga yang baru. Jadi dia ada 2 buah segitiga saling berdempetan. Ini siku-siku. Ini 30 derajat. Dan ini 60 derajat. Seperti ini. Kita diminta mencari panjang bagian sini. Kita anggap aja panjang F di sini. Maka untuk mencarinya kita harus mencari bagian ini dulu. Nah, menggunakan aturan kosinus yang tadi hasilnya adalah C-nya 9 cm. Ya, maka di sini adalah 9 cm. Nah, jika sudah seperti ini bentukan campuran, maka di sini kita gambar terlebih dahulu. Ini siku-siku, ini 60 derajat dan ini 30 derajat. Nah, dengan di sini adalah panjangnya 9, kita diminta mencari bagian di sini. Nah, bentukan seperti ini kita diketahui sudut dan 2 sudut atau 3 sudut dengan 1 buah garis. Sehingga yang dapat kita lakukan adalah menggunakan aturan sinus. Aturan sinus. Sehingga di sini sinus 60 derajat memiliki garis depannya atau sisi depannya adalah 9. Lalu untuk sisi F sudutnya adalah 90 derajat. Seperti ini. Dibagi dengan panjang F. Maka dari sini kita substitusikan sin 60 adalah setengah akar 3. Kita bagi dengan 9. Dan sin 90 adalah 1. Kita bagi dengan F. Maka dari sini F akan menjadi 9. Kita bagi dengan setengah akar 3. Dengan 2-nya naik ke atas, maka akan menjadi 18 akar 3. Dan jika kita rasionalkan akar 3 bagi akar 3, maka F di sini maka akan menjadi 18 per 3 akar 3 cm. Atau jika kita sederhanakan akan menjadi 6 akar 3 cm. Seperti ini. Jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai luasan segitiga pada segitiga sembarang dengan aturan sinus dan kosinusnya.